kiai yang telanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasyim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar SG meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Ini ceramah barunya Pak Rizik Syihab yang kemarin diberikan judul Fahmi Tamimi resmi dibubarkan. Ya padahal itu bukan dia yang diriin, itu Bang Haji Rhoma Irama. Tapi apapun itu, bukan itu poinnya. Jadi di video ini dia dengan terang-terangan jelas menyebutkan bahwa PWILS Laskar Setan, teman-teman. Waduh, ini kena delik atau enggak ya nanti kita serahkan kepada tim hukumnya PWILS. Sebelumnya kita simak dulu, teman-teman. Di sini ada yang telanjur jadi anggota PWI Laskar Setan keluar. Ya bisa jadi telanjur karena nggak tahu, betul, betul. Kiai-kiai yang telanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingetin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar SG, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara, jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Udah sepakat dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketua ini, saudara. Nah, kita angkat untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan Ahlus Sunnah. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasyim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar SG meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir. Ini rekaman, sebarkan, saudara. Fahmi Tamami dulu didirikan untuk menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu amanat Kiai Haji Hasyim Muzadi, itu amanat Kiai Haji Zainuddin MZ, itu amanat Kiai Haji Nur Iskandar SG, saudara. Saya yang masih hidup, saya jaga itu amanat, saudara. Tahu-tahu sekarang, saudara, mau dijadikan sebagai kapal untuk membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana. Maka itu sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai salah satu pendirinya, saudara, menjalankan amanat para kiai-kiai kita yang sudah meninggal dunia, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Peneliti cukup segitu aja, peneliti. Bukan kalau diterusin rame lagi nih. Jadi maaf Kiai Sobahus Surur, memang pengajian kita di sini begini. Ada baca kitabnya, ada burdahnya, ada qiyamnya tadi, tapi juga ada juga kritik-kritik faktual dan aktual. Kami nggak benci pemerintah, nggak. Kami mengkritik untuk kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan Kapolri segera diberhentikan, diganti dengan Kapolri yang baik, yang beriman bertakwa kepada Allah, yang gak diam kalau pengajian dibubarkan, yang gak diam kalau umat diadu domba. Kapolri yang betul-betul ingin menjaga keamanan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Insya, setuju Kapolri diganti? Lagi pula udah kelamaan nih Kapolri, saudara. Udah kelamaan, saya jadi bingung kok. Begal nasab kemarin dibiarkan. Orang yang maki-maki agama dibiarkan. Semua kita laporkan, saudara. Abu Janda itu kita laporkan. Ade Armando itu kita laporkan. Siapa yang nggak dilaporkan? 70 lebih laporan kita buat ke Mabes Polri, saudara. Supaya mereka yang hina ulama, mereka yang hina kiai, mereka yang bubarkan pengajian ditangkap, diproses. Tidak satu pun laporan diproses, saudara.
Nah, di sini saya akan bacakan rekomendasi terkait ucapan Rizik tadi ya di ceramahnya. Ini berkaitan dengan UU ITE yang berlaku, teman-teman. Ya. Yang pertama, status delik. Penghinaan pasal 310 KUHP dan pencemaran nama baik melalui sistem elektronik pasal 27 ayat 3 UU ITE. Sekarang pasal 27A UU nomor 1 2024 hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan korban atau delik aduan. Tidak bisa disidik secara otomatis oleh polisi tanpa laporan dari pihak yang dirugikan. Yang kedua, siapa yang bisa mengadu? Hanya orang perseorangan, natural person, bukan institusi yang dilindungi undang-undang, delik pencemaran maupun pasal ITE. Jika PWI LS bukan berbadan hukum, maka pengurus atau pimpinan muslimnya yang merasa nama baiknya dijatuhkan oleh kalimat tersebut yang bisa mengadu ke polisi. Selanjutnya yang ketiga, jenis perbuatan pidana. Jika tuduhan palsu masuk ke pasal 310 KUHP. Jika sekedar ejekan publik seperti Laskar Setan, bisa kena penghinaan ringan menurut pasal 315 KUHP, juga delik aduan. Keempat, unggahan media elektronik. Jika ucapan itu viral lewat video resmi atau media online, maka mungkin dijerat pasal 27A UU ITE tentang pencemaran nama baik secara elektronik dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda hingga 400 juta. Juga memerlukan pengaduan korban agar dapat diproses. Ya, yang kelima, batas waktu pengaduan. Diatur KUHP, pengaduan harus diajukan dalam waktu 6 bulan sejak saat orang dirugikan menyadari ujaran itu. Setelah lewat batas waktu ini, polisi tidak dapat memproses perkara pencemaran atau fitnah tersebut. Nah, ini rekomendasi ya untuk tim hukum dari pihak PWI LS. Nah, siap-siap ya. Ternyata ini masuk delik ya. Kita tunggu teman-teman proses selanjutnya. Jadi nggak berhenti-berhenti ya, ada aja gebrakannya nih. Astagfirullahaladzim. Udah bakalan apa gimana gitu kalau nggak menghina, kalau nggak provokasi. Setiap muncul ada aja provokasinya, ada aja gebrakannya. Memang luar biasa ya. Aduh. Kadang-kadang pegel juga. Ya Allah. Gitu ya teman-teman. Memang luar biasa nih makhluk satu ini ya. Kuat. Aduh. Ya mungkin ini teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.